Mulai dari kecil, dari lahir saya asli muslim. Belajarnya saya nggak sampai yang namanya marifat itu belum. Saya paling menjalaninya hanya syariat dan tahu sedikit hakikat seperti itu. Belum sampai ke titik akhir itu prosesnya ini saya mengalaminya benar-benar tersiksa sekali. Tidak ada yang menolong satupun. Kalau sudah mencapai ke syariat dan hakikat, mestinya saya lebih awam dari Pak Ridwan. Artinya Pak Ridwan derajatnya lebih tinggi dari saya. Nah, yang Islam itu kan, yang agama Islam itu kan sholat, Pak. Itu syariat, untuk berpuasa. Itu saja dulu yang saya sebutkan, Pak, syariatnya. Sholat, puasa, itu aja yang saya jalanin. Atau mungkin Bapak bisa membacakan niat puasa, Pak? Bisa lah, Pak. Ya makanya biar biar pendengar kan sudah saya katakan tadi, Bapak sudah sampai ke derajat hakikat. Sedangkan saya belum sampai ke sana, Pak. Maka biar pendengar tahu Bapak itu lebih tinggi dari saya ilmunya. Saya malu sebenarnya, Pak, kalau disuruh seperti itu. Nah, masa nawaitul somago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian yang ditampilkan kembali oleh Ucup Manuk Bulu ya di channelnya, yaitu kesaksian seorang bapak-bapak. Dan seperti biasanya ya, pada umumnya para murtadin odong-odong yang ditampilkan ini selalu bercerita panjang lebar ya tentang kehidupannya, dan inti dari cerita mereka sebenarnya adalah mengutarakan keluh kesah di dalam hidup mereka ya. Artinya dari sini saja kita sudah bisa membuktikan bahwa para murtadin odong-odong ini bukanlah orang muslim, apalagi yang beriman ya, karena cerita yang disuguhkan itu sungguh jauh dari ciri seorang muslim yang beriman. Nah, apalagi di video kali ini semakin membuktikan bahwa memang kalau tidak ngibul tidak ngepul ya. Artinya apa yang diceritakan si bapak ini sangat jauh sekali dengan pernyataannya dengan kenyataan. Kemudian ditambah lagi dibuktikan oleh Pak Cabe ya dengan mengajukan pertanyaan yang sederhana kepada si bapak ini. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Saya mulai dari kecil, dari lahir saya asli muslim. Saya sekolah di sono sampai tamat SD, SMP, masih daerah kisaran. Saya pendidikannya, kalau pendidikan umum cuma SMP doang. Nah, begitu halnya juga agama. Saya memang Islam, lahir di Islam, lahir di Muslim. Cuma pendidikan agamanya
ya jujur saja masih awam. Belajarnya saya nggak sampai yang namanya marifat itu belum. Saya paling menjalaninya hanya syariat dan tahu sedikit hakikat. Woi, udah ngopi belum? Kediam-diam baik. Ngopi yuk. Seperti itu. Yang jelas saya itu waktu kecilnya ngaji, rutin ngaji, walaupun di sana dibilang ya musola, seperti di sini musola ya, sana bilang masjid. Nah udah seperti itu, saya itu setelah SMP lulus, saya merantau ke Jakarta. Setelah di Jakarta saya ada sekitar 2-3 tahun saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Terus saya temukan orang yang saya cintai. Yaitu ya istri saya. Sama Muslim juga. Asli orang Jakarta. Jakarta Barat asalnya. Setelah itu saya bekerja. Saya kerjanya biasa. Saya hanya supir, seorang supir. Menghidupin keluarga, berjibaku sana sini berjuang. Sampai saya mendapatkan anak 4. Nah, meninggal 1, tinggal 3. Nah, udah begitu, selanjutnya kehidupan saya bisa dikatakan selalu kekurangan. Ya mungkin itu nggak saya sesalin sama sekali. Nggak semua nasib orang sama seperti itu pada waktu itu. Nah, tiba saatnya, simpel aja nih, nggak panjang-panjang ya, konkretnya. Sesudah tiba saatnya, anak saya udah pada dewasa, rumah tangga, bahkan saya udah punya cucu. Nah, setelah anak yang pertama ini punya anak 3, waktu itu kena penyakit kanker payudara. Nah, kanker payudara. Di situ saya sama-sama saya masih giat itu sholatnya, bahkan saya tahajudnya juga. Saya minta sama Allah biar diberi petunjuk kemana ini anak saya bawa berobat, seperti itu. Udah operasi sudah, walaupun obat tidak di cover waktu itu ya, hanya operasi aja, obat nggak di cover sama BPJS. Saya bawa kemana-mana ini anak saya. Setelah sampai tetap juga memang sudah kehendak Tuhan kali ya, harus dipanggil menghadap. Tapi sebelum sampai ke titik akhir itu, prosesnya ini saya mengalaminya benar-benar tersiksa sekali. Tidak ada yang menolong satupun. Ada juga hanya melihat. Untung pada waktu itu saya ada untungnya ikut arisan grup orang Batak. Nah, sudah sebenarnya apa yang diceritakan oleh si Bapak tadi ya, walaupun sedikit, namun kita sudah dapat menangkap bagaimana sebenarnya yang terjadi kepada kesaksian si Bapak ini ya. Ya, seperti biasanya para murtadin odong-odong itu akan selalu mengawali pengakuan dengan mengaku bahwa mereka adalah seorang Muslim, kemudian juga menjalankan syariat di dalam Islam ya. Namun yang menarik di sini si Bapak ini mengaku sudah masuk ke tahap yang lebih tinggi selain syariat, yaitu hakikat ya. Nah, dari sinilah nanti akan terbuka serta ketahuannya apa yang diceritakan tersebut tidak bersesuaian dengan kenyataannya ya. Karena kita ketahui bahwa seorang Muslim yang beriman apabila sudah masuk ke tahap hakikat, maka orang tersebut setidaknya sudah mempunyai pemahaman atau sudah mengenal dengan Tuhan itu sendiri, dan itu akan terlihat
dari bagaimana mereka menyikapi kehidupan yang mereka jalani ya. Terutama si bapak ini tadi sudah secara tidak langsung menolak pernyataannya tersebut dengan sikapnya ketika anaknya terkena kanker payudara ya kalau tidak salah. Kemudian dia berkeluh kesah, tidak ada orang yang mau membantu serta menolong. Artinya di sini saja kita sudah ketahui bahwa orang ini membelakangi yang namanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau orang yang beriman apalagi sudah masuk ke tahap hakikat, maka yang pertama sekali tempat mereka berkeluh kesah atau meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia dan kepada siapapun selain Allah. Nah, sekarang kita lanjut ya dengan Pak Cabe yang mempertanyakan tentang keimanan si bapak ini yang mengaku sudah masuk ke tahap hakikat. Oke, kita ke Pak Cabe. Selamat malam. Selamat malam. Saya singkat saja langsung ke Pak. Suaranya kecil Pak Cabe. Halo, enggak dengar ya. Agak kecil Pak, agak kecil. Pak Ridwan nggak bisa dengar suara saya. Oh, bisa Pak, dengar jelas. Oke ya, saya tak langsung ke Pak Ridwan saja. Tadi Pak Ridwan menyampaikan ketika masih Muslim itu belum mencapai derajat makrifat, masih di tahap syariat dan hakikat. Begitu ya Pak tadi. Kalau sudah mencapai ke syariat dan hakikat, mestinya saya lebih awam dari Pak Ridwan. Artinya Pak Ridwan derajatnya lebih tinggi dari saya. Maka saya ingin bertanya yang ringan-ringan saja, yang syariat saja. Syariat apa yang sudah Bapak pelajari? Ya, rukun Islamnya, sholat 5 waktu. Karena tiang Islam itu kan, tiang agama Islam itu kan sholat Pak. Itu syariat. Untuk berpuasa. Itu saja dulu yang saya sebutkan Pak syariatnya. Halo Pak? Putus. Halo Pak Cabe. Ya, saya nggak bisa dengar suaranya Pak Ridwan, Pak. Suara saya nggak kedengaran. Saya dengar Pak. Bapak nggak bisa dengar suaranya Pak Ridwan. Iya. Ya, Pak Pak Ridwan bisa diulangi dikit? Ya, yang jelas syariatnya yang pertama itu syariat yang selalu saya jalanin dari saya bisa tahu ngaji dikit-dikit ya. Yang jelas syariat yang saya jalani itu sholat 5 waktu sudah saya jalani. Termasuk berpuasa. Beramal. Itu sudah saya jalani. Itulah dulu syarat-syarat syariat yang saya jalanin Pak. Syariat Islam yang saya jalanin Pak ya. Oke, jadi apa itu ibadah-ibadah mahdoh itu semua sudah yang sebetulnya saya tanyakan bukan yang dijalani, tapi yang sudah dipelajari. Maksudnya baik itu sudah dijalani atau dipraktekkan atau belum, tapi yang sudah dijalani, yang sudah dipelajari itu syariat apa saja selain ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, dan lain-lain itu. Contohnya menjalankan seperti apa Pak? Syariat itu kan artinya kan perintah yang harus kita laksanakan. Iya. Negara. Iya, tuntunan untuk menjalankan perintah itu namanya syariat, memang begitu. Maksud saya kadang banyak Muslim yang sudah ngerti syariatnya tapi belum bisa menjalankan. Contohnya Muslim banyak yang sudah tahu syariatnya untuk berhaji tapi belum bisa melaksanakan karena berbagai macam sebab. Maksud saya seperti itu. Jadi yang saya maksudkan syariat-syariat apa saja yang sudah Bapak pelajari begitu.
meskipun Bapak belum bisa menjalankan atau belum bisa melaksanakan, gitu loh maksud saya. Ya sebatas itu aja Pak yang saya jalanin masih ya. Kalau dari kecil saya memang sudah sholat, itu selalu sholat, puasa, itu aja yang saya jalanin. Nah, soal pengajian Maulid, ya. Oke, terima kasih. Atau mungkin Bapak bisa membacakan niat puasa, Pak? Niat puasa Ramadan, niat puasa wajib. Ya. Apa tidak bisa, Bapak? Kenapa Enggak bisa. Bisa lah, Pak. Ya, makanya biar pendengar kan sudah saya katakan tadi, Bapak sudah sampai ke derajat hakikat. Sedangkan saya belum sampai ke sana, Pak. Maka biar pendengar tahu Bapak itu lebih tinggi dari saya. Saya malu sebenarnya, Pak, kalau disuruh seperti itu. Nah, masa nawaitul somagodin doang saya nggak bisa. Ya maaf, Pak, terima kasih. Ya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan seperti itu. Sebenarnya saya tahu bahwa ilmu Bapak ini di sini adalah sudah mencapai tasawuf, itu artinya jauh di luar, artinya bukan sekedar orang awam, meskipun Bapak menyatakan orang awam, tetapi ketika Bapak sudah menganggap ke hakikat dan syariat, itu berarti sudah saya katakan bahwa Bapak lebih tinggi dari saya. Saya tahu seperti itu, gitu loh. Makanya tadi kenapa saya bertanyanya syariat apa saja yang sudah dipelajari? Saya yakin Bapak sudah mempelajari banyak, tapi kan belum bisa menjalankan semuanya. Contohnya saya contohkan seperti haji. Itu syariatnya Bapak mungkin sudah ngerti, tapi kan Bapak belum bisa melaksanakan itu. Ya, belum, Pak. Belum. Nah, itulah yang saya maksudkan seperti itu, gitu loh. Nah. Ya. Oke lah, Pak, terima kasih untuk waktunya. Yang pertanyaan saya, terima kasih waktu diberikan kepada Pak Yusuf. Ya. Ya, saudaraku semuanya, mungkin kita mempunyai perasaan yang sama dengan Pak Cabi ya ketika bertanya ke si Bapak yang mengaku murtadin ini. Tentunya kita tidak perlu banyak pertanyaan, namun dengan satu pertanyaan itu kita sudah paham dan mengerti ya, dan kita maklumi bahwa apa yang diceritakan si Bapak tersebut ternyata tidak terbukti ya, karena pertanyaan yang diajukan oleh Pak Cabe sangatlah sederhana sekali, yaitu tentang niat puasa ya. Namun si Bapak ini berkilah malu untuk menyebutkannya kalau cuma sekedar niat puasa. Nah, saya rasa itu bukan alasan yang tepat ya. Kemudian juga dia seringkali menyebut-nyebut tentang menjalankan syariat kepada Pak Cabe tanpa menjelaskannya secara detail ya, dan ini sangat terkesan sekali bahwa orang ini sebenarnya memang tidak paham tentang agama Islam ya, hanya pandai menyebut perihal tentang istilah-istilah di dalam Islam ya, seperti syariat, hakikat, makrifat dan tarikat dan lain sebagainya ya. Namun dari yang dia praktekkan tidak terbukti sama sekali. Jadi jelas bagi kita ya, apa yang dilakukan oleh si Bapak ini dengan mengaku beragama Islam itu sama sekali tidak terbukti, dan tentunya penilaian sepenuhnya tentu kita mempunyai pandangan masing-masing ya terhadap si Bapak ini. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini membuat kita selalu terjaga ya. Jangan sampai kita jadi orang lelong atau yang tidak sadarkan diri
terhadap diri kita maupun terhadap apa yang dipertontonkan oleh para murtadin odong-odong ini. Akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.